Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Tahtiar Rosadi, perwakilan dari kelompok 5 yang membahas tentang sistem bilangan dan kode. Berikut adalah kelompoknya. Sistem bilangan tersebut terbagi menjadi 7. Yang pertama bilangan desimal, yang kedua bilangan biner, yang ketiga desimal ke biner, yang keempat aritmatika binar, yang kelima operasi aritmatik dengan sign bilangan, yang keenam bilangan heksadesimal, yang ketujuh bilangan oktal. Adapun pengkodean terdiri dari 7. Yang pertama, binary kode desimal yang biasa disebut BCD. Yang kedua, digital kode dan parity. Yang ketiga, konversi bilangan. Yang keempat, operasi aritmatik dasar. Yang kelima, ASCII kode. Yang keenam, axis strip tree kode. Yang ketujuh, gray kode. Nanti saya akan sebutkan yang binary kode desimal, karena mungkin itu yang dasarnya saja. Kita masuk ke pembahasan sistem bilangan. Bilangan desimal, bilangan yang memiliki basis 10, atau bisa disebut juga R sama dengan 10, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua, bilangan biner, bilangan yang memiliki basis 2 atau biasa disebut juga R sama dengan 2, yaitu 0 dan 1. Yang ketiga, bilangan oktal. Bilangan oktal memiliki basis 8 atau biasa disebut juga R sama dengan 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang keempat, bilangan heksadesimal, bilangan yang memiliki basis 16 atau biasa disebut juga R sama dengan 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Kita masuk ke pembahasan konversi bilangan desimal ke biner, yaitu nilai bilangan desimal dibagi dengan 2. Pembacaan nilai akhir, pembagian dan urutan sisa hasil pembagian adalah bentuk bilangan biner dari nilai desimal. Mari kita lihat contoh pembahasan berikut ini. Konversi bilangan desimal menjadi bilangan biner. Jika kita memiliki nilai desimal 135, berapakah nilai binernya? Baik, kita akan melakukan perhitungan deret angka seperti tadi. Kita akan mulai dari angka 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Hingga kita memiliki angka di mana angka hasil perkalian 2 ini sudah lebih besar dari angka yang hendak kita cari. 256 itu sudah lebih besar dari angka 135, sehingga tidak perlu kita lanjutkan lagi perkalian 2-nya. Dan angka 256 ini akan kita coret, tidak akan kita masukkan ke dalam penjumlahan. Angka 128 dapat kita ambil karena masih lebih kecil dari nilai 135. Kita simpan dulu angka 128. Untuk angka 64, jika kita tambahkan dengan angka 128, itu sudah melebihi dari angka 135, sehingga 64 tidak dapat kita gunakan. Begitu juga dengan 32, 16, dan bagaimana dengan angka 8? Jika 128 yang sudah kita ambil tadi, kita tambahkan dengan angka 8, kita akan memiliki nilai 136, di mana angka ini sudah lebih besar dari angka 135 yang hendak kita konversikan, sehingga angka 8 pun tidak dapat kita gunakan. Untuk angka 4, bila kita memiliki nilai 128 yang sudah kita ambil tadi, kita tambahkan dengan angka 4, kita akan memiliki nilai 132,
Dan ini masih lebih kecil dari angka 135, sehingga angka 4 akan kita ambil dalam penjumlahan. Begitu juga dengan angka 2. Jika angka 2 kita masukkan kembali dalam penjumlahan, kita masih baru memiliki nilai 134. Dan terakhir akan kita tambahkan dengan angka 1, sehingga kita memiliki nilai 135 yang adalah bilangan yang hendak kita konversikan. Dengan demikian, untuk setiap angka yang kita coret, kita tidak akan gunakan dalam penjumlahan, sehingga akan kita tulis dalam bentuk 0. Dan untuk setiap bilangan yang kita masukkan dalam penjumlahan, kita berikan angka 1. Baik, sekilas akan menjadi seperti ini. Untuk yang kita coret diberikan 0, dan untuk yang kita masukkan ke dalam penjumlahan kita beri angka 1. Sehingga inilah nilai biner yang akan kita miliki dari nilai 135. Yang kedua, konversi bilangan biner ke desimal. Masing-masing digit dalam sistem biner disebut bit atau bisa disebut juga binary digit dan hanya mempunyai dua harga, 0 dan 1. Mari kita lihat contohnya seperti ini. Misalnya 110011 dan di situ ada 2 yang menunjukkan bahwa itu adalah bilangan biner. Kita mulai dari depan saja ya. Yang 1 kali 2 pangkat 5. Hasilnya 32 ditambah 1 kali 2 pangkat 4 hasilnya 16 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Dan berapapun dikali 0, maka hasilnya tetap 0. Ditambah 0 kali 2 pangkat 2, sama jawabannya 0. Ditambah 1 kali 2 pangkat 1, jawabannya 2. Dan ditambah 1 kali 2 pangkat 0, jawabannya 1. Sama dengan hasilnya 51. Konversi bilangan desimal ke oktal. Nilai bilangan desimal dibagi dengan 8, pembacaan nilai akhir, pembagian dan urutan. Sisa hasil pembagian adalah bentuk bilangan oktal dari nilai desimal. Contoh, 529 dengan hasil 1021. Bagaimana cara jalannya? 529 dibagi 8 sama dengan 66 dengan sisa 1. 66 dibagi 8 sama dengan 8 dengan sisa 2. Selanjutnya 8 dibagi 8 sama dengan 1 dengan sisa 0, yakni sisa itu dilanjutkan dengan hasil 1021. Konversi bilangan desimal ke oktal. Selanjutnya, pada tabel ini kita hanya tinggal mengkalikan, yakni dari 8 pangkat 0 dikalikan pada selanjutnya 8 pangkat 1 hingga seterusnya. Konversi bilangan oktal ke desimal. Setiap urutan nilai bilangan oktal dijumlahkan dengan terlebih dahulu nilai oktal tersebut dikalikan dengan bobot bilangan oktal masing-masing. Misalnya, 1021 adalah 1 kali 8 pangkat 3 ditambah 0 dikali 8 pangkat 2 ditambah 2 kali 8 pangkat 1 ditambah 1 kali 8 pangkat 0, yakni selanjutnya ditambahkan dengan hasil 529. Konversi bilangan desimal ke heksadesimal. Nilai bilangan desimal dibagi dengan 16, pembacaan, nilai akhir, pembagian, dan urutan. Sisa hasil pembagian adalah bentuk bilangan heksadesimal dari nilai desimal. Contoh, 2476 sama dengan 9AC. Dari mana dapatnya? 2476 dibagi 16 sama dengan 154 dengan sisa 12 sama dengan C. 154 dibagi 16 sama dengan 9 dengan sisa 10 sama dengan A. 2476 sama dengan 9AC.
Selanjutnya, konversi bilangan heksadesimal ke desimal. Setiap urutan nilai bilangan heksa dijumlahkan dengan terlebih dahulu nilai heksa tersebut dikalikan dengan bobot bilangan heksadesimal masing-masing. Misalnya, 9AF adalah 9 kali 16 pangkat 2 ditambah A dikali 16 pangkat 1 ditambah F dikali 16 pangkat 0 ditambahkan dengan hasil 2479. Konversi bilangan oktal ke binar. Setiap digit bilangan oktal dapat dipresentasikan ke dalam 3 digit bilangan binar. Setiap digit bilangan oktal diubah secara terpisah. Misalnya bilangan oktal 3527 adalah 011 101 010 111. Digit oktal 3 binari ekivalennya 011 5 101 2010 dan 7111. Konversi bilangan binar ke oktal. Pengelompokan setiap 3 digit bilangan binar mulai dari LSB hingga MSB. Setiap kelompok akan menandakan nilai oktal dari bilangan tersebut. Misalnya bilangan binar 111 100 110 11001 adalah 111 100 11001. Binari ekivalen 011 digit oktalnya adalah 3, 1106, 0113 dan 001 adalah 1. Konversi bilangan heksadesimal ke binar. Setiap digit bilangan heksa dapat dipresentasikan ke dalam 4 digit bilangan binar. Setiap digit bilangan heksa diubah secara terpisah. Misalnya bilangan heksa 2AC adalah 20010, A 1010 dan C 1100. Jadi 001010101100. Konversi bilangan binar ke heksa. Pengelompokan setiap 4 digit bilangan binar mulai dari LSB hingga MSB. Setiap kelompok akan menandakan nilai heksa dari bilangan tersebut. Misalnya bilangan binar 010011110101 adalah 01004 1111 F 0101 adalah 5. Jadi 4F5. Penjumlahan cara aritmatika. Penjumlahan dapat dilakukan dengan aritmatika biasa atau logika boolean atau fungsi eksklusif OR dan AND. Aturan dasar penjumlahan binar. 0 plus 0 sama dengan 0. 0 plus 1 sama dengan 1. 1 plus 0 sama dengan 1. 1 plus 1 sama dengan 0. Simpan 1. Penjumlahan dengan aritmatika dilakukan seperti penjumlahan pada desimal. Jika ada carry, maka angka ini ditambahkan dengan angka sebelah kirinya. Pengurangan juga dilakukan persis seperti sistem digital. Contoh pengurangan binar. Dari ketiga contoh, jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan yang mengurangi, maka bilangan yang dikurangi akan meminjam angka di depannya. Perkalian dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Perkalian aritmatika biasa dan menggunakan logika boolean. Perkalian dengan cara aritmatika dilakukan seperti pada perkalian desimal. Di sini hasil perkalian diletakkan sesuai posisi penggali. Konversi antar sistem bilangan. Konversi dari suatu sistem bilangan ke sistem desimal dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama sebagai berikut. Konversi dari suatu sistem desimal ke sistem lainnya dapat dilakukan dengan cara misalkan 6124 sama dengan 143444 ditulis dari bawah ke atas. Untuk sistem bilangan yang lebih besar dari 10, maka digunakan huruf abjad, misalkan 2A 4F. A-nya menunjukkan angka 10 dan F-nya menunjukkan angka 15. Atau misalkan menggunakan biner. Itu dibagi menjadi 4 bit atau 4 bagian. Contohnya 1000 itu sama dengan 8 dan 1101 sama dengan D. Untuk konversi pecahan dari basis 10 ke basis lain dilakukan dengan cara misalkan 0.828125 ke basis 2
Hasilnya dibaca sebagai hasil nilai overlaw-nya dari atas ke bawah, yaitu 0.110101. Pecahan biner ke desimal. Konversi pada pecahan sama dengan pada bilangan bulat. Hanya saja pangkat dari basisnya akan meningkat ke kanan. Pecahan. Untuk konversi dari basis 2 ke basis 8 atau 16 atau sebaliknya dapat dilakukan secara langsung seperti pada integer, yaitu dengan melakukan pengelompokan sesuai dengan basis yang dituju. Tetapi pengelompokan dilakukan dari kiri ke kanan. Bilangan campuran. Untuk bilangan campuran, maka konversi bilangan bulat dan bilangan pecahan dilakukan secara terpisah. Oke, mungkin itu saja pembahasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya dari kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.